Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita membaca Al-Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah minggu yang lalu kita membahas mengenai hari kiamat, pengertian hari kiamat, mungkin kalian masih mengingat ya, bahwa hari kiamat itu berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Ya, berakhir dalam pengertian pada saat itu terjadi maka hancurlah seluruh alam semesta dan makhluk ciptaan Allah akan punah. Ya, alam semesta pada saat itu, bumi, langit, lautan, gunung akan hancur semuanya. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehancuran pada hari kiamat nanti. Tetapi yang jelas Allah mengatakan di dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth, bahwa manusia itu bagaikan anai-anai yang berterbangan saking dahsyatnya, seperti kapas yang ringan tertiup angin berterbangan kemana-mana. Ya, itu luar biasa. Jadi sekali lagi, pada kesempatan minggu kemarin kita membahas pengertian hari kiamat, bahwa hari akhir atau hari kiamat itu memiliki arti berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta ini. Dan kiamat itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan kiamat kubro, yakni kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta. Dan yang kedua adalah kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil. Tadi kiamat kubro kiamat besar, kiamat sugro adalah kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Kiamat kecil itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, di alam raya ini, seperti banjir, kemudian gempa bumi, gunung meletus, ya, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Ya, kejadian-kejadian yang memakan korban ya banyak, seperti dulu terjadinya tsunami di Aceh, ribuan orang meninggal dunia. Nah, termasuk kematian seseorang jika ada salah satu di antara saudara kita, teman kita, tetangga kita yang meninggal, maka meninggal itu pun termasuk dari kiamat sugro. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mencoba meneruskan materi tentang hari akhir atau hari kiamat. Nah anak-anakku, kalian bisa lihat hari kiamat itu memiliki banyak sebutan. Jadi nama lain dari hari kiamat itu antara lain sebagai berikut. Pertama, hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu adalah hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dari manusia yang pertama Allah ciptakan, yakni Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir. Maka akan dikumpulkan oleh Allah ya pada saat Yaumul Mahsyar.
Nah, kemudian yang ketiga, kiamat disebut juga yaumul hisab, yakni hari perhitungan amal manusia. Nah, jadi pada saat itu amal manusia akan dihitung oleh Allah. Manusia akan menjalani perhitungan terhadap segala amal perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Ya, oleh Allah akan dihitung. Kemudian yang keempat, hari kiamat disebut juga dengan yaumul mizan, yakni hari untuk menimbang perbuatan manusia. Setiap amalan sekecil apapun yang dilakukan manusia, yaitu baik dan buruk, akan ditimbang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita akan ditimbang nih, mana yang berat amal baiknya atau amal buruknya. Nah, kedua-duanya memiliki konsekuensi. Jika amal baiknya lebih berat, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan. Jika amal buruknya lebih berat, maka balasannya pun akan Allah siapkan. Nah, yang kelima adalah yaumul jaza. Yaumul jaza ini adalah hari pembalasan amal manusia. Bagi orang yang berat amal kebaikannya akan mendapat balasan surga, sedangkan bagi yang berat amal kejelekannya akan dibalas oleh Allah dengan siksa api neraka. Nah, anak-anakku, lalu apa tanda-tanda hari kiamat? Nah, sebagaimana yang kemarin Bapak katakan, bahwa manusia termasuk nabi bahkan malaikat tidak akan pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun kita akan mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tandanya sekarang sudah mulai banyak kita lihat di sekitar kita ya. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Luqman ayat 34, Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah, yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jadi yang hanya mengetahui hari kiamat itu hanya Allah semata. Manusia, ya, nabi, malaikat tidak akan pernah mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Nah, walaupun hari kiamat tidak diketahui oleh siapapun, tetapi Allah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Adapun tanda-tandanya ya akan tiba hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, mari kita perhatikan anak-anakku. Pertama, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat antara lain sebagai berikut. Pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berakhirlah kenubuatan dan risalah, yaitu sesudah beliau tidak ada lagi nabi dan rasul. Nah, jadi diutusnya Nabi Muhammad itu adalah sebagai tanda-tanda kecil hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammadlah nabi terakhir ya, yang mendapatkan syariat, yang membawa syariat ya. Makanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, sahaya wanita melahirkan tuannya. Nah, hamba sahaya wanita yang melahirkan tuannya. Artinya adalah banyak sekarang kita lihat seorang ibu yang menjadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Nih, hati-hati ya, jika kalian jangan sampai menyuruh-nyuruh orang tua kita. Ada hal yang bisa kita kerjakan oleh diri kita sendiri, maka kerjakan, jangan menyuruh orang tua kita. Yang ketiga, yang C-nya, makin sering terjadi bencana alam. Nah, ini sering terjadi ya, jika musim kemarau ada kebakaran, jika musim hujan ada banjir, ada tanah longsor, kemudian ada air bah, gunung meletus ya, dan lain sebagainya. Banyaknya pembunuhan dan peperangan. Ini adalah salah satu tanda-tanda kecil dari kiamat.
Yang D-nya dilenyapkan ilmu pengetahuan dengan ditandai meninggalnya orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang saleh diwafatkan oleh Allah. Jadi banyak sekarang kita lihat ulama wafat, orang yang berilmu, orang yang soleh, ya, ustadz-ustadz diwafatkan oleh Allah. Ini sebagai salah satu tanda kecil dari hari kiamat. Kemudian yang banyak timbul fitnah yang menimpa umat Islam. Nah sekarang banyak fitnah-fitnah, ya, banyak fitnah-fitnah yang melanda kita sebagai umat Islam, ya. Umat Islam disangka sebagai teroris. Agama Islam adalah agama kekerasan, padahal Rasul mengajarkan kepada kita tidak ada kekerasan dalam agama kita. Justru agama kita itu penuh kasih sayang, jangankan kepada sesama muslim, kepada orang non muslim pun kita dilarang oleh Nabi untuk berbuat jahat kepada mereka. Nah yang orang-orang berlomba-lomba dalam mengejar kesenangan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Nah sekarang banyak kita saksikan anak-anakku, orang yang mengejar jabatan, harta, kekayaan, ya, dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Nah kemudian yang G, orang-orang berlomba-lomba membuat gedung yang menjulang tinggi. Nah orang-orang sekarang sudah bermewah-mewah, ya, membuat gedung, membuat rumah yang mewah, bahkan membuat masjid yang begitu megah masjid. Tetapi masjid setelah dibangun dengan mewah, dengan menghabiskan dana ratusan juta bahkan miliaran, tetapi justru masjid yang sudah bagus itu tidak diisi, jarang ada orang yang sholat berjamaah di masjid tersebut. Nah kemudian yang H, maksiat sudah merajalela di mana-mana. Maksiat ini perbuatan dosa, ya, mabuk-mabukan, ya, maling, kriminalitas, pembunuhan, pemerkosaan, ini sudah merajalela dan sering kita saksikan di berita-berita, ya, terjadi di setiap daerah. Yang I-nya, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah sekarang kalau kita lihat data, ya, data penduduk dunia, maka nih perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Yang J, banyak perempuan yang bertingkah seperti laki-laki dan sebaliknya banyak laki-laki yang bertingkah seperti perempuan. Salah satunya dari pakaian saja. Banyak perempuan menggunakan pakaian laki-laki, banyak laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan dan lain sebagainya, bahkan tingkah lakunya pun seperti perempuan, ya. Nah ini juga salah satu tanda dari kiamat kecil. Yang K, minuman yang memabukkan menjadi minuman sehari-hari. Nah ini banyak sekarang. Bahkan pada bulan Ramadan yang kemarin kita laksanakan bersama-sama, ada di satu daerah pemuda itu meninggal secara berjamaah pada saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka meminum minuman keras. Ini luar biasa, ya. Kemudian yang L-nya, ajaran agama sudah tidak dilaksanakan, bahkan dilecehkan. Nah ini ajaran agama itu sudah dilupakan dan tidak dilaksanakan. Sholat tidak pernah disuruh, zakat tidak mau, membantu orang lain yang kekurangan tidak mau, bahkan melecehkan agama Islam itu sendiri. Nah ini merupakan beberapa hal tanda-tanda hari kiamat kecil. Tanda-tanda kecil, ya. Kemudian ada tanda-tanda besar. Nah apa itu tanda-tanda besar? Nah tanda-tanda besar ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan sudah dekatnya peristiwa hari kiamat. Nah tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat antara lain sebagai berikut. A, matahari terbit dari arah barat. Kan biasanya sekarang terbit dari timur nih, ya, terbenam di barat. Nah nanti pada hari kiamat nanti, ya, tanda-tanda besarnya matahari itu akan terbit dari arah barat. Yang B, keluarnya binatang-binatang yang dapat berbicara seperti layaknya manusia. Yang C, munculnya Imam Mahdi, ya. Yang D, munculnya Dajjal. Yang E, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun kembali bukan untuk membawa ajaran agama baru, tetapi menegakkan kembali agama Islam
yang telah banyak ditinggalkan oleh pengikutnya. Nah, itulah anak-anakku tanda-tanda hari kiamat dibagi dua, tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang besar. Nah, selanjutnya anak-anakku bisa dilihat oleh kalian. Lalu peristiwa sesudah hari kiamat apa? Ya, di sini dijelaskan setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka musnahlah seluruh alam beserta isinya. Saat itulah terjadi kiamat. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan menyuruhnya untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka semua manusia yang telah mati sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kuburnya. Manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah semua manusia dibangkitkan kembali, mereka kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Ya, jangan kita bayangkan seperti lapangan bola dan lain sebagainya. Tempatnya sangat luas, kita tidak bisa bayangkan. Manusia pertama sampai terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Ya. Nah, tempat berkumpulnya manusia tersebut dinamakan padang mahsyar. Hari berkumpulnya manusia setelah hari kiamat disebut Yaumul Mahsyar. Pada saat itu Allah memperlihatkan amal perbuatan manusia. Tidak ada satupun perbuatan yang tersembunyi atau dirahasiakan. Nah, anak-anakku, amal perbuatan manusia akan dihitung dengan amat teliti, sangat teliti oleh Allah. Pada saat itu tidak akan ada yang dirugikan, ya. Amal buruk akan menjadi buruk, amal baik akan baik. Hari perhitungan amal manusia dinamakan Yaumul Hisab. Artinya hari perhitungan amal pada hari itu orang mukmin berbahagia karena catatan amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar dan durhaka, sering berbuat dosa dan maksiat, mereka akan bersedih karena catatan amal kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tidak ada satu amal perbuatan pun yang tidak dihitung. Manusia tidak akan dapat mengelak atas perbuatannya di dunia. Jadi tidak ada yang bisa berbohong. Ya, tidak ada yang bisa mengelak dari pengadilan Allah, dari perhitungan Allah. Karena pada saat itu yang menjadi saksi itu tangan kita, kulit kita, tanah yang pernah kita injak itu akan menjadi saksi. Nah, perbuatan mereka disaksikan oleh anggota tubuhnya sendiri. Oleh lidah akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan menjadi saksi. Jadi manusia pada saat itu tidak bisa berbohong, tidak bisa mengelak. Nah, di dalam surah An-Nur ya ayat 24 Allah mengatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Amal perbuatan manusia dihitung ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu. Manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Selain dinilai ibadahnya, amal ibadahnya, diteliti juga harta bendanya. Kekayaan, harta benda yang kita miliki itu akan ditanya oleh Allah, akan diperhatikan, akan diteliti. Dari mana cara memperolehnya, kemana membelanjakannya, dan ilmu yang kita miliki pun akan dipertanyakan. Digunakan untuk apa ilmu yang kita miliki? Nah, hari penimbangan amal perbuatan manusia itu disebut Yaumul Mizan. Nah, anak-anakku, hari akhir atau kiamat disebut juga hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Pada hari itu ditetapkan balasan amal perbuatan manusia sesuai dengan janjinya. Allah akan membalas perbuatan manusia seadil-adilnya. Balasan amal yang disediakan oleh Allah ada dua, yaitu surga dan neraka. Manusia yang banyak amal baiknya akan dibalas dengan surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan yang banyak amal buruknya akan dibalas oleh Allah di neraka yang sangat-sangat mengerikan. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung saja ke fungsi iman kepada hari kiamat.
Nah, mengapa kita harus beriman kepada hari kiamat? Apa manfaatnya? Apa fungsinya bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin? Nah, di sini dikatakan fungsi iman pada hari akhir antara lain sebagai berikut. 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. 2. Memberi dorongan untuk disiplin menunaikan ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa, ya, atau saum, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian 3, menumbuhkan sikap optimis, ya, semangat, tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala cobaan hidup. Yang 4, berani dalam kebenaran dan rela berkorban. Yang 5, ya, dengan beriman kepada hari kiamat itu adalah kita akan mempunyai harapan untuk memperoleh keadilan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat dalam bab ini, dalam pelajaran kedua ini, pertama, semua yang ada di bumi ini akan binasa dan hanya Allah saja yang kekal. Iman kepada hari kiamat akan mendorong manusia menjadi sabar, tidak kecewa bila kebaikan dan amalnya dicela orang, dan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Sekecil apapun kejelekan dan kebaikan seseorang akan dihisab pada hari kiamat. Bagi yang berat timbangan amal salehnya akan memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan, dan bagi yang ringan timbangan amal kebaikan akan dibalas dengan neraka yang sangat-sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran tentang hari akhir atau hari kiamat ini sudah selesai, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang materi hari kiamat ini akan memperkuat, ya, keimanan kita kepada Allah, dan senantiasa kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terutama bagi kalian, jangan lupa sholat, ya. Jangan pernah kalian berani untuk meninggalkan sholat. Karena ingat, yang akan pertama ditanya oleh Allah di yaumul akhir kelak adalah sholatnya. Nah, anak-anakku, sekian yang bisa Bapak jelaskan, yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan belajar kita pada hari ini menjadi belajar yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi penerang, lentera dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.